Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video ini adalah video yang penting buat kalian. Jadi kalian harus tonton semuanya ya supaya mendapatkan ilmu yang lebih jelas dan gamblang. Karena kita ini menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan fitnah ya. Tahun yang penuh dengan fitnah. Karena banyak sekali orang-orang yang menamai diri mereka Ustadz, Kiai, Gus, Habib, Syekh, dan lain-lainnya. Itu mereka dengan serampangan atau sembarangan meriwayatkan riwayat-riwayat yang tidak terverifikasi atau terkonfirmasi. Apakah riwayat ini sahih atau dhaif atau maudhu' ya. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini saya rangkum langsung dari kitab Lisanul Mizan. Ya. Beliau berkata, waqala al-Imamu Ahmad bin Hanbal, thalathatu kutubin laisa laha usul. Jadi ada 3 buku yang tidak memiliki usul. Usul di sini maksudnya kaedah. Ya, kaedah yang sesuai dengan kaedah kitab hadis. Seperti fikih itu ada usulnya. Akidah itu ada usulnya. Hadis itu ada usulnya. Ya. Wahya apa saja? Al-Maghazi ya, itu tidak ada kaedahnya. Kemudian at-tafsir dan tafsir, kebanyakan kitab tafsir Al-Quran itu tidak ada kaedahnya. Wal malahim dan juga al-malahim. Malahim itu cerita-cerita ya. Cerita-cerita yang berbentuk biografi atau petualangan. Nah, qultu, jadi berkata Ibnu Hajar, saya berpendapat atau berkata, yang bagi an yudhaf ilaiha, harusnya ditambahi lagi, yaitu al-fadhail. Al-fadhail itu artinya hadis keutamaan. Misalnya keutamaan fulan ya, termasuk manaqib di situ. Fahadhi audiyatu al-ahaditsu dhaifah wal maudhu'ah. Jadi al-fadhail ini pusatnya, tempatnya, nongkrongnya hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Idza kanat al-umdah fil maghazi ala mithl al-waqidi, jika rujukan utama dalam maghazi itu adalah seperti al-waqidi, wa fit tafsir mithl ya Muqatil wal Kalbi ya, dan dalam tafsir yaitu Muqatil dan Al-Kalbi, wa fil malahim dan dalam cerita-cerita adalah Israiliyat. Nah, jadi dijelaskan bahwa sumber-sumber 3 tadi itu Al-Waqidi kebanyakan kembalinya ke Al-Waqidi ya. Dan juga dalam tafsir Al-Qur'an itu Muqatil dan Al-Kalbi ya, yang sanadnya trouble, dan al-malahim ya adalah Israiliyat. Wa ammal fadha'il fala yuhsa kam wada'a ar-rafidhatu fi fadli ahlil bait. Jadi adapun di dalam masalah fadha'il, hadis keutamaan itu berapa banyak atau tidak bisa dihitung yang hadis-hadis yang dibuat oleh kaum Rafidhah dalam ditempelkan tentang keutamaan keluarga Ali. Ahlul Bait di sini bukan istri-istri Nabi menurut Rafidhah, tetapi keluarga Ali. Ya, ini namanya tahrif ya, tidak boleh. Al-Quran bilang Ahlul Bait itu istri Nabi kok diselewengkan. Wa aradhihim jahalatu ahlus sunnah bi fadaili Muawiyah.
Ya, wa'aradahum jahalatu ahlus sunnah bi fadail Muawiyah. Namun anehnya ini ahlus sunnah malah mereka protes terhadap keutamaan hadis-hadis keutamaan Muawiyah. Bal wa fadailu syaikhain, dan keutamaan-keutamaan Syekhain, ya, Abu Bakar dan Umar. Wa qad aghnahum Allah wa ala maratibihuma anha. Jadi di sini disebutkan bahwa Muawiyah, Abu Bakar dan Umar itu memiliki hadis, padahal mereka punya keutamaan, ya, yang lebih dari itu. Tetapi Ahlus Sunnah, ya, atau orang-orang yang menamai diri mereka sebagai keturunan Nabi lebih suka meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali dan keturunannya. Nah, di situ. Lalu di sini ada kitab Sahih Muslim. Ya, seperti yang saya jelaskan bahwa dalam kitab Sahih Muslim itu ada hadis yang trouble. Ini bukan kata saya, tetapi kata para ulama seperti Ad-Daruqutni, An-Nawawi, dan termasuk juga Al-Albani. Jadi kalau Gus Ajir bilang Anda berani mendhaifkan hadis riwayat Imam Muslim, maka saya tampilkan ini di depan wajahnya. Entah dia lihat channel saya atau tidak. Nah, lanjut, yaitu ada hadis yang sering diriwayatkan oleh orang-orang yang menamai diri mereka sebagai keturunan Nabi. Mereka meriwayatkan hadis ini. Nah, alla yuhibbuni illa mu'minan wala yubghiduni illa munafiqan. Ya, hadis ini saya sebut sebagai hadis NPD. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang bilang siapa yang tidak cinta saya maka dia adalah munafik, dan siapapun yang mencintai saya berarti dia mukmin. Ya. Apakah usulul iman itu terikat dengan manusia selain Nabi? Ya, kalau kita bilang sebagian dari iman, ya. Tapi kalau usulul iman, apakah begitu? Ya, enggak juga, ya. Hadis ini adalah hadis dhaif, diriwayatkan oleh Uday bin Thabit, imam Masjid Syiah di Kufah. Dan kita sudah tahu, ya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa Kufah itu adalah pabriknya hadis palsu, ya. Nah, lalu di sini ada Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, ya, karya Dr. Abdullah bin At-Turki, ya, At-Turki. Di sini dijelaskan ma adrakna ahadan aqwama yaquli biqauli asy-syi'ati bin Uday bin Thabit. Jadi tidak ada seorang tokoh Syiah pun yang menguatkan mazhab Syiah itu kecuali Uday bin Thabit. Nah, di sini juga ada catatan kaki. Thabit huwa al-Ansari al-Kufi. Dia dari keturunan Al-Ansar dari Kufah. Wa kana imam masjid Syiah. Dia adalah imam masjid Syiah. Wa qassihim. Ya, dan qassihim itu orang yang menceramai mereka. Wa qala Ibn Ma'in Syi'i mufarrid. Ibn Ma'in berkata bahwa orang ini Syi'i, ya, berlebih-lebihan. Illa annahu kana ghaliyan fit tasyayyu'. Ya, dia perawi hadis, tetapi hadis jika mendukung kebid'ahannya maka dibuang, tidak diambil. Kemudian di dalam kitab Ar-Raudhul Aniq, ya, Itsbat Imam Abi Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ada tulisan Abi Bakar Muhammad bin Khatim Az-Zanjawaih, ya. Ditahqiq oleh Ahmad Jalal, ya. Di sini dijelaskan qaulur Rasul li Ali la yuhibbuka illa mu'min. Jadi Rasul bilang
tidak ada yang mencintaimu kecuali orang mukmin. Qala Abu Bakar Al-Bukhari, berkata Abu Bakar Al-Bukhari, fa in qala qail min ar-rawafid. Ya. Wa man akbaru fadailu Abil Hasan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Wa qaulu Ali bin Abi Thalib ahida ilayya Nabi al-ummi innahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Qila lahu hadhihi al-ahadith la tasih 'inda ahli al-ilm bil hadith. Maka jika orang Syiah itu berdalil dengan dua hadis ini, maka jawablah bahwa hadis ini tidak sahih. Artinya hadis ini tidak sahih. Kemudian Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah, beliau berkata, sini fa inna hadhil ahadits asahhu mimma yurwa an Ali. Maksudnya ada hadis-hadis itu yang lebih sahih dari hadis yang ini. Nah, annahu qala annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduna illa munafiq fa inna hadza min afrad Muslim. Afrad Muslim itu jadi hadis ini ditulis sama Muslim dalam bentuk fadhail, bukan berarti itu dalil kuat bahwa hadis itu sahih. Wa huwa min riwayat Uday bin Thabit an Ali wal Bukhari a'rada hadzal hadis. Imam Bukhari itu membuang hadis ini. Beliau tidak menulis di dalam kitabnya. Bikhilaf ahadits al-ansar, ya. Al-Bukhari malah menulis hadis al-ansar fa innaha mimma ittafaqa alaihi sahih. Karena hadis al-ansar ini disepakati kesahihannya semua oleh Bukhari dan Muslim dan juga selainnya. Wa ahlul ilmi ya'lamuna yaqinan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu wa hadis Ali qad syakka fihi ba'dhuhum. Adapun hadis yang tadi la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq, hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Artinya tidak sahih, dhaif. Kemudian di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juz kedua, ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Dijelaskan di sini, qala Aliun wallah innahu la mimma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yubayduni illa munafiq wa la yuhibbuni illa mu'min. Nah, ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad juga, ya. Di dalam isnadnya ala syart asy-syaikhain illa anna Uday bin Thabit wa inna akhrajna lahu qala fi. Jadi hadis ini sahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim, namun Imam Bukhari tidak meriwayatkannya, dan hadis ini trouble karena di sanadnya ada seorang mutasyayyi'. Bukan mutasyayyi' tapi memang Syiah. Syu'bah berkata kana rafa'an wa qala Ahmad kana yatasyayya' wa qala Ibn Ma'in Syi'i mufarrid wa qala Ad-Daruqutni thiqah illa annahu kana ghaliyan fi at-tashayyu' wa qad radda ahlul ilmi min marwiyat thiqah ma kana muwafiqan li bid'atihi. Jadi para ulama itu menolak hadis jika hadis tersebut mendukung kebid'ahannya dia. Saya mau tanya pada kalian, hadis ini mendukung tasyayyu' atau mendukung tasannun? Nah, nanti kalian jawab di kolom komentar, ya. Waqad intaqada Ad-Daruqutni fi at-tatabbu'. Ad-Daruqutni mengkritik hadis ini, ya. Dan juga mengkritik Imam Muslim yang mengikhraj hadis ini dan menulis di kitab sahihnya. Kemudian ada kitab namanya Al-Ilzamat wa Tatabbu', ya, karya Ad-Daruqutni, ditahqiq oleh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau seorang ulama dari Yaman.
Nah, berkata wa akhraja Muslim hadis Uday bin Thabit walladzi falaqal habba lam yakhrijuhu al-Bukhari. Jadi hadis yang itu tadi, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafik. Sampai sekarang itu kalau kalian cari di YouTube atau di TikTok, orang Syiah pakai hadis ini ya untuk mensyiahkan Sunni di Indonesia. Baik, kemudian wahasilul i'tidhar min asy-syaikhain anna al-Bukhari lam yukhrijahu li'annahu lam yalzam bi ikhraj kullu hadits sahih wa li'anna fihi syi'iyan ruwiya ma yu'ayyidu bid'atihi. Ini berkata Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam catatan kakinya oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, bahwa hadis ini mendukung kesyiahan, bukan mendukung kesunahan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, karya Imam Zahabi di dalam juz ke-17. Di sini dijelaskan an Ali qala innahu la ahida nabi al-ummi, ya. Hadis yang sebelumnya wa hadza iskalun salasa. Ya. Jadi hadis ini agak janggal. Ini kata Imam Zahabi. Faqad ahabbahu qaum la khalaqa lahum. Jadi ada orang-orang yang tidak berakhlak itu mencintai Ali. Wa abghadahu bijahlin, dan membencinya atas kejahilannya. Qaumun minan nawasib, dari kelompok nawasib. Kemudian wallahu a'lam. Jadi Imam Zahabi ini juga lucu ya. Harusnya dia bilang bahwa hadis ini hadis tak berguna, hadis yang bahaya. Kok malah bilang ini ada hal yang janggal. Ya, mungkin dia benci karena dia nawasib, karena kebodohannya. Mungkin dia cinta karena cintanya terlalu berlebihan. Ya. Bilang saja ini hadis trouble, ya, itu aja. Lalu yang berikutnya kitab Tali'a At-Tankil bima fi ta'nibil Kautsari minal abatil, karya Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani, ya, salah seorang ulama dari Yaman. Dijelaskan hadza waqad wathaqa imma al-hadits jama'atan min al-mubtadi'ah wahtajju bi ahaditsihim. Jadi beberapa imam al-hadits itu menthiqahkan hadis yang diriwayatkan oleh ahlul bid'ah. Wa akhrajuha fi sahih, dan disebutkan di dalam buku-buku sahih. Wa man tattaba'a riwayatuhum wajada fiha katsir mimma yuwafiqu zahiru bid'ahim wa ahlul ilmi yata'awwalun tilkal ahadits ghaira ta'idin fiha bi bid'ah rawiha wala fi rawiha bi riwayatihi la bal fi riwayat al-jama' minhum ahadits. Jadi beberapa ulama itu memasukkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlul bid'ah, ya, karena dianggap secara umum hadis itu sahih. Di sini ada catatan kaki seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim dari Tariq Al-A'mash dari Uday bin Thabit. Ya, contohnya hadis ini tadi, ya, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq, ya. Karena mereka menggunakan kaidah takwil, ya, takwil zahira jiddan fi muwafaqa bid'ahim aw sariha fi dzalika illa anna lahum ilalan ukhra. Fa fi riwayat al-A'mash ahadits kadzalika dha'afaha ahlul ilm, ba'daha bi dha'fi ba'd man fawqa al-A'mash fi as-sanad wa ba'daha bil inqita' wa ba'daha bi anna al-A'mash lam yusarrih bis-sama' wa huwa mudallis. Jadi perawi-perawi ahlul bid'ah itu boleh diambil, tapi ada kaidahnya, disaring dulu. Apakah hadis ini sahih secara sanad, secara matan, bisa diambil. Tetapi kalau hadis ini
memenangkan kebid'ahan mereka, mendukung kebid'ahan mereka, maka tidak diambil, ya. Nah, lalu lanjut di dalam kitab Nuzhah An-Nazar fi Tawdih Nakhbah Al-Fikar, ya, Syarah Nakhbah, ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani fi Mustalah Ahli Al-Athar. Jadi di sini ada istilah-istilah yang disyarah, ya. Na'am al-aktsaru ala qubuli ghairal da'iyah illa an yurwa ma yuqawwi bid'atahu. Jadi ini perkataan yang sama dengan perkataan sebelumnya. Fa yuradda ala al-madhhab al-mukhtar. Jadi jika hadis itu diriwayatkan, hadis itu mendukung kebid'ahan perawinya, maka riwayatnya tidak diambil. Hadisnya tidak diambil. Tetapi kalau hadis itu mendukung kesunahan, maka hadis itu diambil. Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya tasyayyu'. Baik, di sini ada syarah Nuzhah An-Nazar ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga berkata perkataan yang sama. Lakin yashrat alla yarwi ma yuqawwi bid'atahu. Jadi boleh meriwayatkan riwayat dari ahlul bid'ah, tetapi dengan syarat tidak mengambil hadis yang menguatkan kebid'ahannya. Fa in rawa ma yuqawwi bid'atuhu fa innahu la tuqbal. Fa innaha la tuqbal. Maka itu tidak diterima. Misalu dzalik, sebagai contoh, beliau berkata, lau rawa ahadun min ahlil bid'ah. Jadi jika salah seorang dari ahlul bid'ah itu meriwayatkan, au min ahlil madzahibil muta'assibun, dari kelompok madhab yang muta'assib, fanatik, syai'an, sesuatu, yad'u ila bid'ati, mengajak pada kebid'ahannya, au ila madhabi, atau kepada kelompoknya, fa innana la naqbalahu, maka kami tidak menerimanya. Lau rawa ar-rawafidhu hadithan yata'allaqu bi fadli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya seorang Rafidhi itu meriwayatkan hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, walam yarwihu ghairahu, dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali perawi dari dia, fa innana la naqbalahu, maka kami tidak menerimanya. Li'anna dzalika yuqawwi bid'atahum, karena itu mendukung kebid'ahannya. La siyama idza kana hadzal haditsu mimma yumakkin an yasdura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li bulughihil ghayah fil ghuluwi fi Ali bin Abi Thalib. Ini kaidah penting, ya. Jadi kenapa? Karena hadis-hadis itu tidak mungkin sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat-riwayatnya itu jelas, ya. Riwayat-riwayatnya jelas, dan pasti riwayat-riwayat tentang keutamaan Ali yang dari Syiah itu sumbernya adalah hulu kepada, ujung-ujungnya adalah hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sesuai dengan perkataan ulama sebelumnya. Kemudian penjelasannya di sini, wa kadzalika law rawa ahadun minhum haditsan fi dhammi Umar au Abu Bakar au Utsman au nahwihim wa lam yarwihi ghairahum fa innana la naqbalahu wa dzalika li'annahum muttahamun. Ya. Dan jika mereka di waktu bersamaan juga meriwayatkan hadis tentang kebencian atau hal buruk tentang Umar, Abu Bakar, Utsman, Muawiyah, Yazid, dan lainnya,
maka kita tidak mengambil riwayat-riwayat dari mereka. Kita tolak karena mereka sendiri bermasalah. Ya, fasara al-mubtadi' lahu halatan. Lahu halan. Jadi al-bid'ah itu dibagi dalam dua kondisi. Pertama, antakuna bid'atuhu mukaffirah. Seperti bid'ahnya itu mukaffirah, seperti ahlul hulul, ittihad, ya. Seperti al-hallaj, ya. Fahadha la nuqbalu, maka kita tidak mengambil riwayatnya dia secara mutlak endal jumhur. Termasuk juga Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Malam yakun mimman yastahillul kadhib. Ya, termasuk juga orang yang membolehkan berdusta. Fahadha la tuqbalu ittifaqan. Maka orang yang jelas berdusta itu mereka tidak diambil hadisnya secara muttafaq. Misalnya hadis yang tidak ada sanad sama sekali. Ya, itu tidak diambil. Kemudian al-hal tsaniyah, kondisi kedua, antakun al-bid'ah mufassiqah. Dan kondisi bid'ah yang kedua yaitu bid'ah yang mufassiq, bid'ah fasik yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Fi tafsil. In kana da'iya lam tuqbal. Jika dia mendakwahkan kebid'ahannya maka tidak diterima hadisnya. Lianna aqalla ahwalihi ayyakuna fasiqan. Minimal dia itu orang yang fasik. Wal fasiqu la tuqbal riwayatahu. Dan orang fasik tidak diambil riwayatnya. Wa illam yakun da'iyah qubilat. Jika dia itu hanya ikut-ikutan bid'ah tapi tidak mengiklankan kebid'ahannya, maka diambil riwayatnya. Syarat, dengan syarat alla yarwiya ma yuqawi bid'atahu. Dengan syarat dia itu tidak meriwayatkan riwayat yang menguatkan kebid'ahannya. Fa in rawa, maka jika dia meriwayatkan hadis tersebut ma yuqawi bid'atahu fa innahu turaddu ala al-mukhtar. Maka dia ditolak atas hadis yang dia riwayatkan itu. Kita ambil riwayat yang sahih, sesuai sanad, sesuai makna. Sedangkan riwayat yang mendukung kebid'ahannya seperti la yuhibbuni illa mu'minu wa la yubghiduni illa munafik, maka kita buang hadis itu, kita tidak ambil. Kemudian di dalam kitab Minhajul Imamul Bukhari fi at-tashih al-ahadith, ya, wa ta'liliha, ya, karya Abu Bakar Kafi. Di sini dijelaskan kaidah ketiga, takbalu riwayat al-mubtadi'. Jadi diterima riwayat orang yang mubtadi' idza kana barwiyuhu mimma istabala ala ma taruddu bihi bid'atahu. Yang jika hadis itu tidak berkaitan atau menolak kebid'ahan mazhabnya. Wa dzalika li bu'dihi hina idzin an tuhma al-kadzib. Sebagai bentuk bahwa dia itu bukan orang yang pendusta. Ya. Ada ahlul bid'ah yang memang jujur, ya. Tapi jumlahnya ya tidak banyak, sedikit. Kemudian di dalam kitab Halur Rijal, ya, wa kana qaumun min ahli al-Kufah la yahmadun nas madhahibhum hamma hum muhaddithil Kufah misal Abi Ishaq Amru bin Abdullah wa Mansur wal A'mash wa Zubayd bin al-Harith al-Yami wa ghairihim min aqranihim ihtamalahum an-nas ala sidqi al-sinadim fil hadith. Kemudian fama ruya haula minna yuqawi madhhabum ala musyayikhihim fala yanbaghi an yaghtar bihim adh-dhanin bidinihi as-sa'in li madhhabi. Jadi tokoh-tokoh ini tadi jika mereka meriwayatkan hadis yang mendukung kebid'ahan mereka maka tidak kita ambil. Di dalam kitab Dhawabitul Jarh wa Ta'dil, ya, di sini dijelaskan juga Abu Ishaq bin Ibrahim bin Yaqub al-Jurjani
Wa minhum yani al-mubtadi'ah, dia seorang mubtadi' zaigan anil haqq. Saduqul lahja qad jara fin nasi hadithahu idza kana makhdulan fi bid'atihi ma'munan fi riwayatihi fa haula indi laisa fihim hila illa ayyukhadha min hadithihim ma yu'rafu idza lam yaqwu bihi bid'atahu fayuttahama 'inda dzalik. Jadi tokoh Ya'qub al-Jurjani ini boleh diambil hadisnya jika hadis itu tidak mendukung kebid'ahannya. Jika mendukung kebid'ahannya maka tidak diambil, ditolak. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, semoga jelas. Jadi hadis yang diriwayatkan itu tidak serta-merta kita ambil, harus kita saring dulu, harus kita filter dulu. Ya, baik itu diriwayatkan oleh Al-Albani, Imam Ahmad, ya, Imam Muslim dan lain-lainnya. Jadi harus difilter karena Syiah itu 24 jam bekerja mensyiahkan Sunni menggunakan peralatan-peralatan Sunni sendiri, ya, bukan menggunakan peralatan tokoh-tokoh Syiah, ya. Coba Anda tanya sama Syiah sendiri, ya, kalian mensyiahkan Sunni itu pakai kitab Biharul Anwar, Nahjul Balaghah atau kitab apa? Mereka pasti jawab, yo ada di kutubus sittah kalian, ya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada tasyayyu, nggak ada tasyayyu dalam Al-Quran, ya. Mereka menggunakan hadis-hadis. Maka dari itu saya buat konten ini supaya kalian tidak serta-merta menerima semua hadis yang disampaikan oleh orang-orang bersorban kalau tidak ditakhrij dulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.